Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali sahabat terkasih dalam program renungan Meaning of Life yang merupakan terjemahan dari The Lutheran Hour Ministry Devotion. Renungan pada hari ini berjudul Menghadapi Kejahatan, ditulis oleh Pendeta Dr. Karifo. Nas Alkitab pada hari ini diambil dari Ayub pasal 38 ayat 4 sampai dengan 7, ayat 12 dan ayat 16 sampai dengan 18. Ayub pasal 38 ayat 4 sampai dengan 7, ayat 12 dan ayat 16 sampai dengan 18. Inilah firman Tuhan. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak, dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai, pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari, atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut, atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Sahabat yang terkasih, saudara tahu kisah Ayub, seorang pria hebat, kaya raya, berkuasa, dan diberkati Tuhan, sampai tiba-tiba dia kehilangan segalanya dalam satu hari. Kekayaannya hancur, pelayanan serta anak-anaknya mati. Tidak lama kemudian, dia sendiri jatuh sakit. Siapa yang bisa bertahan dari semua itu? Siapa bisa memulai memahaminya? Tidak seorang pun. Ketika hal-hal buruk terjadi, jika kita bijak, kita tetap diam dan menangis. Tak seorang pun yang dapat memahami hal-hal mendalam tentang Tuhan, seperti mengapa ada kejahatan, mengapa orang yang tidak bersalah menderita, mengapa tragedi menimpa satu orang berulang kali, sementara yang lain tidak terluka. Setelah berhari-hari berdebat dengan teman-temannya tentang hal ini, Ayub berkata, dalam Ayub pasal 31 ayat 35, "Ah, sekiranya ada yang mendengarkan aku. Inilah tanda tanganku. Hendaklah yang Maha Kuasa menjawab aku. Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku." Sahabat yang terkasih, dan Ayub mendapatkan keinginannya. Tuhan mencatat seluruh cerita, argumen, dan semuanya dalam kitab Ayub di dalam Alkitab. Yang Maha Kuasa menjawabnya, dan kita juga, walaupun tampaknya jawabannya adalah, "Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu akan mengerti jika aku memberitahumu?" Tetapi Tuhan melangkah lebih jauh dari itu, jauh lebih jauh, karena jawaban Tuhan atas masalah kejahatan adalah Yesus. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, Tuhan yang hidup di antara kita dan berbagi penderitaan, kesedihan, dan rasa sakit kita. Itulah Yesus, memakai mahkota duri, ditelanjangi dan dicambuk, dan akhirnya disalibkan demi kita. Allah tidak membiarkan kita sendirian menghadapi kejahatan. Dia datang bersama kita, tepat di tengah-tengahnya, bukan sebagai simbol, tetapi dalam realitas berdarah. Sekarang kita tidak pernah bisa berkata kepada Tuhan, "Engkau tidak mengerti," dan kita tidak perlu berpikir bahwa kita sendirian dalam kesakitan kita. Tuhan telah ada, dan Dia adalah bersama kita sekarang. Dan Allah telah mengalahkan kejahatan karena Yesus bangkit dari kematian dan Dia hidup selamanya. Lebih dari itu, Dia telah berjanji bahwa kita semua akan berbagi kemenangannya. Kejahatan tidak akan memiliki kata terakhir
apapun bentuknya saat ini. Yesus melakukannya, dan firman-Nya kepada kita adalah, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Matius pasal 25 ayat 34b. Kita mungkin tidak mengerti mengapa hal-hal buruk menimpa kita, tetapi kita melihat Yesus, dan Yesus menggandeng kita dengan tangannya dan tidak akan pernah menjatuhkan kita. Itulah kenyamanan kita. Sahabat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ketika aku tidak mengerti, bantulah aku untuk percaya kepadamu. Amin. Sahabat yang terkasih, berikut ini refleksi hari ini untuk saudara. Segera dicatat ya, karena ada hadiah menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Pertanyaan pertama, bagaimana saudara menghadapinya ketika Tuhan membuatmu bingung? Bagaimana saudara menghadapinya ketika Tuhan membuatmu bingung? Pertanyaan kedua, mengapa saudara percaya Yesus meskipun tidak mengerti? Mengapa saudara percaya Yesus meskipun tidak mengerti? Pertanyaan ketiga, bagaimana saudara dapat menghibur dan memperkuat seseorang yang menderita? Tindakan apa yang dapat kamu lakukan? Bagaimana saudara dapat menghibur dan memperkuat seseorang yang menderita? Tindakan apa yang dapat kamu lakukan? Tersedia bingkisan menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Atau jika saudara memiliki kesaksian terkait dengan renungan hari ini, kirimkan jawaban refleksi dan kesaksian saudara melalui nomor WA atau WhatsApp kami di 0853 1056 8008 0853 1056 8008 atau di +62 853 1056 8008 +62 853 1056 8008 untuk saudara yang tinggal di luar Indonesia. Datanglah ke YJK Bookstore. Dapatkan diskon hingga 50% untuk tahun ini. Juga menyediakan segala kebutuhan sekolah minggu dan ibadah, Alkitab anak dan dewasa, dan lain sebagainya. YJK Bookstore, Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Jakarta Timur. Telepon 021 296 88 445 021 296 88 445. YJK Lutheran Hour Ministry Indonesia, bringing Christ to the nation and the nations to the church. Terima kasih saudara sudah mendengarkan program Meaning of Life, persembahan Yayasan Jangkar Kehidupan. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi kami, Yayasan Jangkar Kehidupan, di nomor 0853 1056 8008 0853 1056 8008. Bagi saudara yang terbeban untuk membantu donasi pelayanan kami, dapat menyalurkan donasi saudara melalui rekening kami di Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.